Karena setiap saya jalan, itu jalan atau tidur atau apapun, kok bunyi Allah, Allah, Allah. Saya takut, lama-lama saya takut. Hujan, jatuhnya hujan itu ke kaleng bunyi Allah. Itu begitu, itu percaya nggak? Saya zikirin ya Latif, bisa dia diem, bisa peluk kita, dia bingung, dianggap kita saudara sama dia. Saya senang banget hari ini nih. Alhamdulillah ya. Iya. Cuaca cerah nggak hujan. Cuaca cerah, nggak hujan. Nggak hujan. Panasnya juga Sedang, nggak terlalu panas, iya. hawanya sejuk. Adem-adem aja deh. Emang udah mulai musim hujan kayak ini. Jadi sejuk. Adem-adem aja deh. Pak Marwan, Ya, apa nih kesibukan belakangan ini nih? kesibukan saya Dalam apa hari-hari ini gitu kan? selain dosen saya juga notaris. Notaris. Atau konsultan hukum lah. Konsultan hukum. Kan pengacara juga kan? Pengacara karena kita udah jadi notaris itu dinonaktifkan dulu. Oh, sekarang lebih ke notariatan ya? Notariatan sekarang. Oh gitu. Karena dulu kalau enggak salah ini Pak Marwan, saya awal-awal ketemu Pak Marwan, dulu kan Pak Marwan sempat ikut kajian yang di ISQ ya? Iya, dulu habis konsultan itu, di ISQ ya? ISQ. Cukup lama juga sih. Ini berarti pasca COVID ini kan sudah mulai bergeliat nih. Maksudnya alhamdulillah COVID udah mereda. Berarti ini udah mulai banyak proyek nih. Alhamdulillah Alhamdulillah udah, ya. alhamdulillah udah. Udah mulai tumbuh ekonomi ya. Tumbuh ekonomi. Iya. Kalau kita kepepet bahasanya kadang-kadang boleh percaya boleh enggak. Kita ingetin mursyid kita. Kadang-kadang ada aja jalan. Masya Yang Allah. logika kita nggak masuk akal. Betul, logika betul. kita nggak masuk akal. Tapi ada aja Betul, ketemu betul. jalan tek. Masya Ada Allah. gitu. Ini kan Pak Marwan tinggal di Rempoa. Rempoa ya, tinggal di Rempoa. Tangsel tanggal. Tangsel ini kan. Kalau boleh saya tanya-tanya dulu nih Pak Marwan. Dulu gimana nih Pak Marwan bisa sampai dalam tanda kutip tersesat ke tempat yang tepat. Dalam hal ini adalah TKN. Jadi Surelaya. dulu saya pernah ketemu Pak Wafi. Dia bilang ente tersesat di tempat yang benar. Saya bilang maksud Pak Wafi apa? Nggak, ente tersesat tempat yang benar kata dia gitu. Jadi saya ini waktu berangkat haji dengan Pak Wafi Tahun berapa tuh? tahun 2002. Oke. 2002-2003 lah. Oke. Gitu ya. Itu saya dibilang mualaf. Saya muslim tapi saya nggak bisa apa-apa. Nggak bisa baca Al-Quran aja nggak bisa. Terus karena kita jujur aja, siapa yang nggak bisa baca Quran? Bayangan saya yang lahir di Jakarta ini kebanyakan nggak bisa. Yang nunjuk saya doang. Apa benar yang lain bisa? Tapi Nggak tahu. tahu kita. Tapi yang berani nunjuk Pak Marwan. Yang berani nunjuk. Akhirnya Pak Wafi ngasih bimbingan lebih banyak ke saya gitu. Gini. Nah, yang fantastis, ini Pak Wafi mungkin tahu, istri saya tahu, yang berangkat dengan Pak Wafi tahun 2002 melalui Aqobah Sejahtera kalau nggak salah. Itu tahu bahwa saya itu di sana itu cuma sanggup 2-3 minggu di Mekah. Nah, karena selebihnya saya nggak sanggup. Saya dianggap setengah gila sama orang. Setengah gila karena gini. Gimana tuh bisa dianggap setengah gila nih? Karena setiap saya jalan, itu jalan atau tidur atau apapun, kok bunyi Allah, Allah, Allah. Saya takut. Lama-lama saya takut. Ini kok ada Allah. Oh gitu udah ditalkin sama Belum, Pak Wafi? belum ditalkin. Saya belum ditalkin. Belum ditalkin. Allah gitu kan, cerita kan. Terus istri saya bilang, kamu halu kali. Enggak. Saya sampai kalau kita lewat terowongan, kipas angin tuh bunyi gitu. Allah. Padahal orang bilang biasa bunyi kipas Biasa angin. aja gitu ya. Tapi di kuping saya bunyinya Allah ini. Saya ragu, jangan-jangan ini pakai mic atau dikasih kaset di situ. Di otaknya. Iya, kita coba merasionalkan Iya ya. dong, pakai kaset nih. Pasti nih akal-akalan orang sini nih gitu kan. Sampai tidur juga begitu. Kita ada sekamar tuh berempat. Pak Haji Jedi, Pak Wapit juga tuh itu rumahnya di Ciputat. Kalau udah jam 9 malam saya matiin tuh AC.
Karena bunyinya itu di kuping saya gitu. Oh. Oh kacau nih saya bilang. Lama-lama kita bertanya, jangan-jangan gue koslet nih Oh gitu. di otak kita. Kok orang lain nggak dengar, kok cuma saya yang dengar. Ini nggak benar nih kayaknya. Itu berlangsung sampai berapa? Gini, kan itu musim haji 2002. 2002. Kan ke mana? Mekah dulu. Ke pertama Madinah. kita yang terakhir tuh ke Mekah dulu. Berarti ke Mekah kan. Nah, itu haji. kapan mulai mendengar Allah Udah itu? 2 minggu di Mekah. Setelah dua pekan di Mekah mendengar itu. Iya. Karena gini, waktu saya mau berangkat ke Mekah, ibu saya tuh nggak percaya bahwa saya pergi haji. Pergi haji. Dia bilang akal-akalan lu katanya. Lu temen lu banyak akal-akalan lu. Ibu saya nggak percaya. Nggak mungkin katanya kamu kelakuan begini bisa begini. Mak saya bilang, nanti jangan sampai kamu tuh nggak lihat Ka'bah. Memang ada mak orang yang nggak lihat Ka'bah. Ada temen mama banyak yang nggak lihat Ka'bah. Dia muter aja nggak tahu. Aduh, itu ketakutan kan. Ngeri juga saya ya. sholat taubat lah macam-macam. Sholat taubat ngelihat Ka'bah aja kita udah nangis. Gila saya telepon mak saya di situ. Mak, Ka'bah udah kelihatan mak. Alhamdulillah kata mak saya. Itu cerita nyata itu. Waduh kalau dibilang kalau dibukuin kagak cukup 3 buku tuh kalau kita tulis tuh, cerita kayak gitu tuh. Orang bandel bisa begitu kan itu nyata. Dan itu ketika awal pas ngeliat Ka'bah belum dengar ya, karena belum lebih dari 2 pekan ya, jadi belum dengar. Belum, enggak, karena ngeliatnya masih dari jauh. Dari jauh. Dari jauh. Begitu udah mulai minggu ketiga, masuk pekan ketiga. Kok makin kencang bunyi itu. Bayangan saya tadi tuh bunyi cuma di kolbu doang, Allah. Tapi lama-lama ke kuping nih, kok udah ke kuping bunyinya nih, gitu loh. Segitu waktu itu belum talqin. Belum talqin. Dan belum ngerti apa itu tarekat. Belum. Saya cuma dikasih tahu Pak Wafi Pak saya mualaf Pak, ente mualaf, ente Padang Betawi kok mualaf. Saya kan nggak bisa baca Pak. Gitu. Saya ngaku. Oh gitu. Jadi definisi mualaf ini sambil guyon ya, dalam arti karena nggak bisa baca Quran, nggak ngerti agama lah. Nggak ngerti agama, anggap aja mualaf. Mualaf. Padahal Betawi sama Padang ya. Kagak ada dalam sejarah kan? Nggak ada Pak Wafi bilangnya, nggak ada tuh sejarahnya. Bisa begitu kata dia. Terus mendengar ketakutan. Allah itu ketakutan. Ketakutan yang hebat lah. Maksudnya saya nggak berani sholat Jumat aja, saya tidak berani ke haram di minggu keempat. Nggak sanggup saya. Nggak sanggup. Terus selanjutnya gimana tuh sampai? Selanjutnya begitu kita mau tawaf wada ya, habis itu kan kita ngomong Pak Wafi, waduh cakep banget ente nemuin gitu. Kita kan nggak ngerti. Gitu kata Pak Wafi. Saya begini-begini loh Pak. Oh gitu. Oh bagus kata dia. Udah begitu. Udah Pak Wafi bilang, Pak Wafi mimpin zikir di maktab, dia zikiran biasa aja. Kita kan, tapi kita belum ditalkin waktu itu. Belum ditalkin. Gitu intinya. Belum ada talkin. Itu sampai berapa lama berlangsung tuh? Itu 2 minggu, 3 minggu ya. 3 minggu. Nah, kan kita 40 hari di situ, di situ 2 minggu. 2 minggu lah, 2 minggu setelah itu kan kita ke Mekah. Ke Madinah, ke Madinah setelah itu. Hilangnya pas kapan? Hilangnya begitu kita mau tawaf wada, kita ke Madinah udah hilang. Di Madinah nggak kedengaran lagi suara itu. Oh gitu, pas meninggalkan setelah tawaf wada, dari meninggalkan Mekah menuju Madinah itu hilang. Itu hilang. Itu. Terus apa kata Pak Wafi selain tadi bilang? Oh beruntung nih dapat itu. Dapat gitu. Akhirnya begitu nanti kita di Jakarta kita ketemuan ya gitu. Oh gitu. Saya datanglah ke rumahnya. Itu jadi pulang haji baru ketemuan sama Pak Wafi. Iya. Talqinnya kapan? Setelah pulang haji kita dari Rawamangun sewa Bluebird kalau nggak salah kurang lebih 30 orang. Saat itu kita ke Abanom. Oh, jadi talqin di Abanom. Di Suralaya. Di Suralaya oleh dulu ada Abanom, hadir satu lagi Pak Nasution apa? Pak Nasution. Ada berarti tahun-tahun yang nggak lama setelah pulang haji ya? Iya, pulang haji. 2003 langsung tuh yang jamaah berangkat bareng itu sama Pak Wafi ke Suryalaya. Enggak semua. Paling cuma 5 orang. 5 orang. Yang lain 5 orang tuh ke Suryalaya, termasuk Pak Marwan. Dari 30-an orang mungkin 5 orang. 5 orang ke Suryalaya. Berapa hari waktu itu? Pas manakib atau gimana?
Pas manakipan sekalian ditalkin, manakipan di situ. Oh gitu. Gimana pas pertama kali ke Australia itu? Pertama kali saya kan ajak tetangga-tetangga juga. Bagi saya agak aneh. Anehnya gini. Kan kita ngajak temen nih. Jangan sampai temen kita kecewa. Jadi waktu kita habis ditalkin malam kalau nggak salah, habis Isya atau antara itulah ya. Pagi-pagi habis sholat subuh kita bingung. Kok orang ngantri segini panjang? Mau makan, biasa di Abah Anom tuh kalau pagi itu suka dikasih makan. Betul. Saya lihat gitu. Itu pertama kali saya lihat, saya bilang sama teman saya, tetangga, Bapak diam sini dulu, saya lihat nih kayaknya 5-6 kali lagi nih. Habis nih. Habis nih kita lihat gitu, habis. Orang banyak ngantri kita. Iya. Kita udah itu. Wah kita hitung, wah kita utang ke 90, 80-an. Ini gak kebagian nih. Kuahnya aja udah cakep kita bilang. Di otak kita gitu kan. Akhirnya begitu kita sampai ujung, dapat. Kita gimana cara? Itu di otak saya makin, gimana ya kok bisa ribuan dapet? Atau bahkan kalau saat makin bisa puluhan ribu tuh kan orang ngumpul tuh. Banyak gitu, kok bisa dapat kebagian kita. Oh akhirnya saya tahu. Kenapa? Saya gak tahu sampai kapan berapa bulan yang lalu saya tanya tuh dengan Umi, Mi kok saya bingung deh Mi kalau kita kesini makanannya kayak biasa aja tapi nggak habis-habis tapi rasanya enak. Kita bingung, dia senyum-senyum aja. Kita nggak bisa jawab. Ya udah dia gitu ya saya juga. Gitu. Emang kalau ke Australia yang kita cari itu sarapan di sana. Iya. Meskipun kadang di luar sebelum nyampe kita udah sarapan, pokoknya kita ambil berkah di sana. Betul. Apalagi ditutup sama teh yang tawar panas itu. Cakep tuh. Khas tuh ada wanginya. Itu kita bingung tuh. Sampai detik ini saya bingung. Akhirnya setelah saya cari tahu di baca-baca buku-buku Ihya Ulumuddin ya kalau nggak salah. Jadi apa namanya? Kalau habis ditalkin tuh nikmat makannya. Karena kalau saya lihat kenapa nikmat? Karena waktu orang yang masak pasti orang ini berzikir juga. Kalau berzikir pasti enak. Itu kesimpulan saya gitu. Betul. Ya. Terus kedua lagi kesimpulan saya gini. Ya pasti dia zikir nih yang masak ini. Kalau masak yang zikir pasti rasanya enak. Walaupun nggak diapa-apain aja enak. Betul. Itu kepikir lama-lama itu. Kenapa sih bisa enak gitu? Yang masak zikir ya kan. Terus di tempat yang banyak orang lagi pada berzikir semua. Di tempat waliullah pula. Iya. Wah dia gila deh. Kadang-kadang kita bingung. Jadi kadang-kadang saya kesana itu cuma kesana atau di sini. Saya bingung kok makan begini aja. Bukan cuma di Al-Mubarak. Bukan di tempat Australia. Di mana ada manakiban. Itu enak kan? Enak, gue jadi bingung lama-lama. Lama-lama saya bingung kok bisa begitu ya? Itu lama-lama saya cari tahu. Oh, mungkin karena yang masak berzikir. Itu di kita kok berzikir semua. Oh udah, jadi enak gitu. Iya. Ini sama. Itu juga kalau saya baru ngeh nih, maksudnya dapat afirmasi dari Pak Marwan. Iya bener deh. Kalau kita pergi pas manakib di mana aja gitu kan? Ada sajian makan tuh emang enak bener. Enak. Dan kita makannya itu bareng sama-sama ikhwan. Jadi ya gimana ya, enaknya ngangenin kan? Enak nikmat. Kalau enak kan enak, tapi nikmatnya beda. Nikmat nih fantastis. Betul. Itu kadang-kadang saya gitu. Jadi saya bilang hebat ya kadang-kadang saya masih belum tahu. Masih bisa dicariin rasionalnya nggak. Belum ketemu mas ya. Kok kenapa bisa enak? Nah itu kan berarti Pak Marwan talkin itu 2003 ya sepulang dari haji. Terus gimana tuh setelah talkin tuh Pak? Apakah masih muncul seperti waktu di Mekah Allah itu dimanapun berada gitu terdengar sampai kuping bukan hanya di dada gitu atau mungkin ada apa ya yang membuat Pak Marwan tuh lebih mendapatkan sebuah pemahaman baru tentang kehidupan atau mungkin menjadi kenapa akhirnya dari 2003 sampai sekarang nih Pak Marwan ini masih getol untuk amaliyah TKN dan semakin kuat. Nah itu apa tuh perubahan yang terjadi itu? Begitu saya pulang setelah talkin, ini saya juga nggak tahu setelah talkin, setiap kita mau tidur atau mau istirahat, hujan, jatuhnya hujan itu ke kaleng bunyi Allah. Itu begitu, itu setelah pulang talkin tuh ya? Gitu.
Jatuh kan kalau tiba-tiba Iya, mungkin kena seng gitu ya. Karena saya ya. Tiba-tiba oh, Allah. Itu kadang-kadang. Tapi saya enggak biasa. Tapi kok kuping saya beda. Gitu. Itu jatuhnya Allah. Bahkan kalau saya merenung, sekarang duduk nih. Duduk di depan rumah, baca buku, pegang buku. Kalau kita ngebayangin mursyid kita, terus kita ngebayangin Syekh Qadir Jalani, ngebayangin apa Bangsa Abah Sepuh. Abah Sepuh sama Nabi Muhammad, kadang-kadang kita bingung. Itu bau-bau Madinah tuh timbul. Itu kadang-kadang gitu, kayak bau wangi-wangi. Ini kayak kita di wangi-wangi. Akhirnya saya saat itu bersalawat deh kepada Nabi, jangan-jangan Beliau hadir. ada yang lewat gitu, ada yang lewat hadir. gitu ya. Kadang-kadang gitu. Tapi itu sampai detik ini itu ada. Kalau kita Ketika lagi kita kontemplasi, menghadirkan rasa, terus robito ke Guru guru kita, gitu kan, menghadirkan Fatihah, itu timbul wangi, ya? wangi-wangi begitu. Saya bilang, ini wangi ini ada di Madinah nih. Ya, kalau yang pernah ke Madinah kan tahu. Oh iya, Khasnya kan tahu gitu. Oh ini. Kadang kita masih pulang pun masih suka Gitu kan. Kalau kita Betul. baru pulang umroh nih, aduh wangi Madinah gitu kan. Jadi sampai sekarang ini masih ketemu kalau kita lagi ngebayangin itu, ketemu itu. Nggak tahu kenapa ketemunya, apa karena bayangan betul, kita juga saya nggak bisa Betul. buktikan. Itu memang fantastis. Nah, kalau ini Pak Marwan setelah menjalankan TKN ini pernah nggak mengalami hal-hal yang maksudnya tadi kan sempat sebelum rekaman tuh kita kalau lagi terhimpit terdesak kita robito aja, maksudnya gimana tuh? Maksudnya gini, kalau pada saat kita kejepit atau buntu lah bahasanya, kita ngomong, ya Allah, tolong dong gitu. Terus kita ngomong lah sama guru kita lah bahasanya, Dialog ya. Dialog. Tapi dialognya kan di hati aja, kan dialog depan orangnya Gila. Ini lama Lo ngomong sama siapa? sama siapa lu katanya? Minta-minta sama makhluk ntar dipikir gitu. Gitu, saya ngomong gitu, saya bilang, ya saya minta maaf. Gitu saya ngomong kepada Abah, kepada Syekh Qadir, kepada saya minta maaf. Saya bilang saya kepepet nih atau kesulitan. Tiba-tiba ada aja jalan. Gitu. Itu ada jalan. Pasti ada jalan, nggak mungkin nggak. Saya kasih contoh yang fantastis. Tapi ini saya menganggap ini bukan ria. Tapi orang lain terserah lah. Harus binimah lah ya. Gini, anak saya tidak pernah dari SD sampai SMA ranking 1 sampai 15 nggak ada. Nggak pernah. Di bawah itu. Di bawah itu. Tapi begitu kita ajak talkin dengan mursyid kita di sini di Mubarok. Di luar Mubarok. Itu kita boleh percaya apa kebetulan apa kita nggak tahu. Dapatnya sekolah terbaik di negeri ini. Misalnya dari UGM dapat, di UI dapat. Kita nggak apa karena ini kita, tapi memang sebelum dia jawab ujian saya suka ngomong. Kamu kirim dulu Al-Fatihah kepada ini. Dia kirim itu. Apa itu apa enggak kita nggak tahu juga. Kita nggak bisa buktikan kayak gitu. Iya. Itu nggak bisa buktikan. Yang jelas musik kita tuh memperhatikan kita sih Pak Marwan gitu kan. Jadi kalau saya lihat begini loh Pak Idan. Saya lihat kenapa guru-guru kita, mursyid-mursyid kita, setiap ada pertanyaan dari jemaah atau ibarat dia nggak langsung jawab. Dia ngelihat ke atas gini, dia tatap gitu. Jadi lama-lama saya pikir mungkin dia sebetulnya nggak bisa jawab. Tapi saat itu ada teks yang itu dia bisa jawab, dia ngelihat itu. Iya. Mungkin ya saya lihat kok dia bisa gitu. Iya. Dan memang berulang kali juga sama, kita ketika ada masalah, kadang-kadang kan kita namanya anak ya, kan kita seperti anak sama orang tua tuh. Iya. Kadang kita ingin curhat segala macam. Memang kadang nggak langsung dijawab. Gitu kan. Kadang boleh bilang udah zikir aja. Terus lanjutkan zikir gitu kan. Gitu aja udah. Nanti ketemu sendiri. Gitu aja jawabannya ketemu sendiri. Betul. Itu kadang-kadang itu fantastis. Nah, ini teman-teman TK News nih, saya baru ingat juga. Jadi tahun 2018 kita nih TKN sempat menerbitkan sebuah artikel, itu judulnya Setelah 11 tahun Jasad Harley Masih Utuh, Keluarga Minta Talqin Zikir. Ini kita publish Kamis 19 April 2018.
Karena memang sumber ini dari beliau, Pak Marwan. Ini bisa diceritakan ini Harli ini siapa nih Pak Marwan? Harli itu nikah dengan adik kandung saya yang paling kecil. Berarti ada ipar. Harli itu ada ipar. Ada ipar. Jadi begitu Harli nikah dengan adik saya, itu di dunia saya, di dunia rumah saya itu berubah. Berubah dengan cara Harli. Berubah gini, kita orang Sumatera dengan orang tua tuh jarang sekali cium tangan. Nggak pernah. Mak jalan-jalan, mau kerja gitu aja. Mak kerja ya. Kok begitu dia masuk di situ, dia mau jalan di rumah ibu saya tuh dia cium tangan dulu sama kita, sama ibu saya. Cium tangan sama kita. Nih, kok orang ini hebat juga nih. Adabnya, Adabnya. Lama-lama kita akhirnya mantu aja cium tangan. Masa gua sama emak Mas gua enggak. Dan sama abang ipar juga cium tangan. Cium tangan. Enggak hebat nih orang. Kita begitu lama-lama kita tahu, oh kiranya dia waktu belum nikah dengan adik saya sering ke Suralaya. Memang sudah jadi pengamal TKN. Udah pengamal TKN, udah TKN gitu. Nah, ini saya ingat nih, di sini kan karena waktu itu ketika kita publish ini berita, kan kontak-kontak dengan Pak Marwan waktu itu. Pak Marwan juga sempat beredar tuh video ketika pemakaman dibongkar lagi. Jadi kan nih Pak Harli ini lahir tahun 73. Iya, 73. Ya kan? Wafat itu Februari. Februari 17 Februari 2007. Iya, betul. Wafat Februari 2007 dimakamkan di Rawamangun. Kuburan Kemiri. Kuburan Kemiri ya, Kemiri karena beliau tinggal di Kampung Ambon. Kampung Ambon kan dekat tuh. Nah, itu kenapa di 2018 11 tahun kemudian makamnya dibongkar ingin dipindah ke Tegal tuh gimana ceritanya itu, Pak? Karena di sana dia punya keluarganya, ada makam keluarga, didekatin dengan bapaknya. Oke. Nah, dia udah lama beli didekatin dengan bapaknya. Bapaknya sudah meninggal juga sudah di meninggal Tegal. duluan. Nah, ibunya tuh emang pengamal TKN. Ibu kandung beliau juga pengamal. Waduh, udah hebat lah. Kita angkat tangan sama ibunya. Oke, jadi ibu sampai sekarang masih ada sekarang? Ibu masih ada. Masih ada. Yang sudah meninggal bapaknya Pak Harli. Nah, itu jadi ingin dipindahkan supaya kumpul dengan pemakaman keluarga di Tegal. Karena keluarganya di Tegal semua. Nah, ini kan yang menarik yang sempat viral tuh kemana-mana tuh di artikel ini. Ketika dibongkar tuh jasad masih utuh. Gimana ceritanya tuh Pak Marwan? Ini kita juga bingung pertama waktu dibongkar gitu. Itu digali kok timbul bau harum gitu ya. Harum. Timbul bau harum. Bayangan kita juga, dia sudah menjadi tanah. Oh ya, udah melebur ya. Melebur tanah. Karena di galian 70 cm apa 1 meter itu ketemu ada tulang segede jempol gini. Jangan-jangan ini udah habis gitu. Udah habis. Tapi kok penggalinya bilang enggak Pak, ini masih ada. Enggak, ini kali habis sudah. Enggak, digali. Bang, oh ini betul kata tukang gali kuburnya gitu. Terus kita lihat kok kainnya Pak, kain kafannya tuh utuh. Waktu digali kan wah kacau nih, utuh apa benar? Masih ada kain kafannya? Masih ada, masih. Itu sorry, Pak Marwan ikut hadir di situ ya? Hadir, demi Allah saya ikut hadir. Adik saya semua hadir. Siapa aja Pak yang hadir di sana Pak? Saya, adik saya, kakak iparnya Harli, itu apa namanya? Profesor dalam bidang forensik lah. Forensik. Itu katanya sudah menyiapkan tempat box buat nanti kalau misalnya ada sisa-sisa tulang. Gitu. Boxnya kurang kayak kerat-kerat gitu nggak terlalu besar ya? Iya betul. Dokter beliau ya? Iya dokter gitu. Jadi ada berapa orang? 4 orang, 5 orang itu yang hadir tuh? 4 orang, 5 orang. Dengan dia 5 orang kayaknya. Iya oke, 5 orang. Terus Pak? Iya, siap-siap. Tahu-tahu begitu. Itu kan bingung semua. Kita juga bingung. Akhirnya setelah itu dibawa, kan tadinya dari makam mau langsung ke Jogja. Ke Tegal. Karena kondisi begitu enggak dibalikin lagi ke Rumah Sakit Cipto, disolatin dulu sebentar. Oh, sorry. Itu begitu kain kafan kan masih utuh. Bagiannya dengan daging tulang. Tulang masih kelihatan kayak ada daging enggak? Ada di sini kayak masih ada nih perasaan saya gitu. Gitu. Masya Allah. Jadi jasad itu masih utuh ya? Perasaan saya sih masih utuh gitu. Perasaan saya masih utuh. Karena memang saya lihat ada fotonya. Iya masih bisa diginiin. Masih bisa gitu. Iya. Kalau diginiin utuh apa enggak saya nggak tahu tuh. Karena memang nggak dibongkar ya? Nggak dibongkar karena nggak dibongkar begini kok gitu.
Itu iya sih orang nanti mungkin apa namanya nih teman-teman editor TK News bisa tampilkan ada foto memang nih kain kafan masih utuh karena ada yang bopong ini jasad juga masih ada seonggok daging Iya, seperti begitu. ini. Itu nih. kan kalau yang lain kan nggak begitu kan mungkin. Udah Nggak bisa udah kita terurai giniin. lah, udah Iya, nggak terurai. bisa kita gini. Ini masih bisa kita giniin. Iya udah terurai. Kita nggak buka semua sih emang. Ya udah kata yang ada ustadz juga sih udah nggak usah dibuka semua. Masya Allah. Memang waktu itu bagaimana wafatnya beliau tuh Pak Marwan? Ada kisahnya nggak? Wafatnya itu jadi almarhum ini setelah biasanya hobi tahajud itu mungkin menjadi hobi kepada dia, mungkin jadi hobi. Jadi habis tahajud biasanya menunggu sholat subuh. Isyraq. Dia sholat subuh. Jadi dia di depannya itu ada TV, dia biasa suka zikir begitu di depan sejadah. Dia duduk di sejadah. Itu setelah sholat subuh? Enggak, biasanya dia melakukan itu setiap saat. Setiap saat, oke. Jadi pada saat itu adik saya nih atau istrinya nepok-nepok dia. Mas, kamu kok nggak bangunin saya sih udah subuh gitu. Itu antara jam 5 atau setengah 6 lah gitu. Ditepok-tepok. Oh berarti udah masuk subuh. Udah subuh sambil nunggu isyraq berarti. Enggak. Iya, waktu isyraq kan jam 6 tuh kurang Enggak, lebih. nunggu subuh nih. Oh nunggu subuh. Nunggu subuh. Adik saya merasa setengah 6 itu kok dia nggak dibangunin sama suaminya untuk sholat subuh. Oke. Tapi dia duduk begitu gini ditepok-tepok. Masih diam, dilihat sudah nggak ada. Nggak ada. Tapi duduk. Posisi duduk gini. Posisi duduk kayak orang zikir gitu. Oh. Teriak semua. Mas. Udah nggak ada kira. Dan salah satu dia tidak perokok loh, tidak perokok, tidak pengopi, tidak minum. Itu sehat lah bahasa kalau dia memang sehat. Setelah artikel ini kita naikin itu ada salah satu ikhwan juga namanya Kang Suci. Kalau di sana kan dipanggilnya Anto, kan namanya Suci Riyadi Prihantanto. Iya betul. Itu katanya beliau juga menyaksikan Pak. Jadi ketika istrinya teriak, istrinya itu adik saya. Ya. Adiknya Pak Marwan, gitu kan. Betul. Itu sudah lewat waktu subuh memang. Iya betul. Berarti menjelang isyraq. Betul. Kang Suci juga akhirnya ke sana. Gitu. Ada apa nih teriak gitu kan. Tapi memang beliau tidak ada dalam posisi sambil duduk ya. Masya Allah itu luar biasa. Akhirnya tuh setelah kemarin makam dibongkar tuh keluarga-keluarga juga pada minta talqin juga ya ngeliat kejadian minta gitu talqin ya. juga, minta talqin juga. Waduh gitu. Saya bilang, saya juga nggak tahu apa karena itu. Karena apa kan selama ini kan saya melihat saya dengan istri saya atau siapapun itu kan cerita pasti kiai gue pernah tuh kiai di sana makamnya kena jalan digali masih utuh, itu kan cerita. Iya, kita tidak pernah ngelihat. Betul, kita sering mendengar ada kisah di sini di makam kiai seorang ulama makam. Nah ini Pak Marwan menyaksikan sendiri. Iya, kan nggak mungkin kalau anak muda bisa begitu dia. Oh iya, masih muda kan usianya. Tahun 73 beliau lahir, wafat 2007. Berarti umurnya masih 34 waktu itu. Iya 33 34 betul. Iya. Kan logika kalau udah kiai udah ini kan enggak. Ini cuma ikhwan. Iya biasa aja gitu. Biasa cuma aja. rajin aja dia. Rajin zikir. Rajin sedekah cuma itu aja. Itu ya Masya Allah. Ya, nggak, susah dilogikain nggak ketemu gitu. juga. Ya mungkin Allah ingin mempertunjukkan bahwa ada loh manusia-manusia pilihannya ya dalam arti itu kan di luar sunatullah ya. Biasanya orang kalau sudah berapa tahun dia kain kafan semua kan melebur, terurai bersatu dengan tanah. Ini begitu dibongkar masih utuh. Ongkokan dengan dibopong. Pokoknya kita bisa bopong aja gitu aja gitu. Kita bisa bopong gitu. Masya Allah. Itu fantastis tuh. Jadi saya menganggap bahwa wali-wali itu mungkin masih ada. Tersembunyi. Bahkan saya pernah ngalamin. Ini tapi ini ria apa enggak? Saya juga nggak tahu nih. Setelah saya pulang talqin, saya tuh masih ngontrak ke rumah. Nggak bohong. Mungkin kita bangun tanah. Saya beli tanah luasnya 450 meter. Kita bangun. Kita nggak punya duit. Kita bangun
duit cuma ini masuk sini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Tahadus bin nikmah. Niatkan tahadus bin nikmah sebagai rangka kita bersyukur menjadi seorang murid dari seorang Syekh Habis Muslim. pulang talqin, saya ngomong sama istri saya, kita bangun rumah yuk, bangun. Percaya nggak? Itu saya tiap 2 minggu, saya akan ngomong dengan tukang saya. Sampai ngomong, Mas besok kalau 2 minggu lagi ada yang ngajak kerja, silakan kerja aja. Duit saya nggak punya, saya udah nggak ada duit. Gitu. Tapi yang saya bingung, setiap Jumat saya dapat duit dan yang saya bingung ada semen 100 sak sama pasir cukup banyak lah dengan genteng. Itu tulisan-tulisan saya tidak pernah mesen, tapi itu barang sampai rumah. Pesannya jauh-jauh, tapi tukang bilang, Pak, Bapak pesan? Enggak, saya lihat tulisan-tulisan saya. Tapi kok semen dapat 100 ini. Itu saya nggak tahu. Sampai saat ini saya nggak tahu itu siapa yang kirim. Sampai detik ini saya nggak tahu. Masya Allah. Itu saya nggak tahu. Sampai detik ini. Saya bingung. Istri saya juga bingung. Kita nggak tahu. Tulisan pemesan tulisannya Pak Marwan. Tulisan saya. Tapi kan Kapan saya nulis dia nggak pernah nulis. Gini loh. Kalau saya mesen, ngapain saya mesen dari rumah saya mungkin 70 meter toko material. Ada, ini ngapain jauh-jauh? Ada yang di Depok, ada yang di Kembangan. Kita tuh nggak tahu. Yang gini saya nggak tahu. Tapi sampai itu kadang-kadang apa iya apa enggak saya nggak tahu. Mungkin nanti dianggap saya ini bohong membual gitu. Tapi nyata itu istri saya boleh tanya. Masya Allah. Gitu itu boleh tanya. Itu kadang-kadang nggak apa iya apa enggak saya nggak tahu. Iya. Gitu. Tapi mudah-mudahan ini gak usah dimasukin, saya gak enak nanti saya ria gitu. Itu bisa, jadi mudah-mudahan yang memang ada seseorang, katakan misalnya ada seseorang yang memang ini ya Alhamdulillah. Nah, gitu. bukannya ria, saya gak mau. Ria. Saya gak mau. Gitu. Ada tuh dulu ini, Ria Ines. Ria Ines ya? Yang boneka. Iya yang boneka. Ini kan dalam boneka ini, Susan ya. Boneka Susan. Kasih hafal aja Bang. Ini kan dalam rangka tahadus bin nikmah. Nah Pak Marwan setelah sekian lama akhirnya menjalankan TKN, di satu sisi Pak Marwan juga memang seorang yang aktivitas dulu jadi pengacara, sekarang notaris. Itu ada nggak sih pengaruh amalia TKN itu terhadap profesi kita dalam rangka banyak membantu orang? Ini kan Pak Marwan kan banyak terlibat juga, ada orang-orang yang butuh bantuan hukum, konsultasi. Saya sering mendengar Pak Marwan sering membantu banyak orang, termasuk Ikhwan Ahmad juga gitu kan. Ada nggak sih pengaruh amalia zikir itu untuk kehidupan dunia kerja itu sebenarnya relate nggak sih amalia TKN ini? Relate, jadi kadang-kadang gini, kita tuh kalau mau melakukan yang yang tidak sesuai dengan waktu kita tanbih kan tanbih cerita itu kita ini kayaknya salah nih saya nih. Kita akan stop. Kayaknya nggak benar. Oh, berarti itu muncul. Muncul. Bukan, gitu. Ini kayaknya nggak benar. Gitu. Itu jadi TKN itu setelah saya pelajari itu bisa melembutkan hati. Jadi kadang-kadang kalau kita ngelihat orang yang terlalu menderita atau dijolimin, kita jadi bisa nangis kan. Nangis. Kita nangis. Jadi hati itu lebih lembut. Lebih lembut. Nah, gitu ya. Latif jadinya ya latif. Latif. Nah, itu kalau ya latif saya ingat saya ngadepin toko besar lah di negara di Jakarta ini. Wah toko preman besar. Kepepet gitu. Percaya nggak? Saya jikin ya latif. Bisa dia diem. Bisa peluk kita, dia bingung. Dianggap kita saudara sama dia. Itu cerita nyata itu. Emang TKN itu kalau kita bisa melembutkan hati kita dan jadi gampang tersentuh dengan sesuatu yang dijolimin tersentuh. Dulu saya nggak suka, dulu saya suka kritik pemerintah. Pernah saya ngalamin waktu kuliah di Fakultas Hukum, saya pernah dengan
pemerintahan sebelum-sebelumnya itu suka ngelawan. Tapi setelah saya ikut TKN, waktu Tanbi jangan membenci ulama sejaman, jangan Menyalahkan pengajaran orang lain. gitu. Terus apa nama istilahnya? Taatilah aturan. keduanya tadi sepantasnya, dalam arti adalah agama dan negara. Iya gitu. Taatilah keduanya tadi sepantasnya. Jadi gitu ya. Jadi kita ya udah. Jadi terus ada muncul alarm ya dalam Iya, diri kalau itu. ini sesuatu yang salah, kurang baik. Kurang baik. Ini yang seperti apa, itu muncul alarm ya. Jadi memang kadang-kadang namanya manusia kayak kita kadang-kadang kita suka lupa. Betul Pak. Suka lupa. Jadi begitu kita lupa, aduh salah nih. Tapi kalau kita ingat dengan yang Tanbi, dengan guru-guru mursyid kita, itu kadang-kadang diingetin, lu salah nih. Iya. Gitu. Kayaknya gitu. Iya betul. Ya saya rasa semua ikhwan tuh punya pengalaman yang relatif sama. Karena bagian pun juga ketika kita berzikir, kita membersihkan kolbu dan kita terbunuh dengan mursyid, tentunya saat kita akan menyimpang atau mursyid itu akan memberikan isyarat. Kayaknya gitu ya. Pentingnya seperti itu. Sebab saya Kan enak Pak. yang lain saya nggak tanya. Betul. Bener. Enggak karena Tapi, saya juga pribadi maksudnya ya Tadarus bin Nimah gitu ya, karena kadang beliau itu bisa memberikan isyarat entah kita tiba-tiba diarahkan ke sini atau lewat mimpi. Gitu. Kadang bisa seperti itu. Oh, ternyata ada hal besar yang mau kita lakukan ini sebenarnya beliau nggak ridho misalnya gitu nggak. Ya, kita nggak lakukan. Ada juga yang ini lo harus lakukan apapun yang terjadi secara logika lo lakukan ini nanti akan begini. Nggak usah pikir, jalanin aja kan gitu. Ini ada kejadian. Di tahun ini kok bulan saya kepepet lah bahasanya dari segi finansial kepepet saya. Kepepet akhirnya saya bilang sama istri saya, yuk kita ke Abah. Terus supir saya bilang, Pak saya antar aja Pak. Enggak, saya mau naik bis sama istri saya ke Abah. Kita naik bis, kita nggak ngerti turun di mana gitu. Pemoyanan kalau dulu kan. Pemoyanan gitu-gitu. Terus naik angkot ya ke dalam. Terus saya ngomong sama Umi saya ada hajat, mohon dibantu. Umi jawab, iya cuma gitu aja. 2 bulan setelahnya itu hajat saya kabul gitu. Terus Pak Wafi ketemu saya, tumben ente udah lama nggak kesono-sono, makanya ente dipanggil gitu. Oh, iya. Itu saya juga bingung, kok 2 bulan langsung dapat. Saya tuh juga bingung, apa karena itu, apa karena kebetulan, saya juga nggak tahu juga. Saya nggak bisa buktikan gitu. Yang jelas kalau kebetulan enggak. Kebetulan sih enggak ya. Sesuatu enggak ada yang kebetulan. Sesuatu enggak ada yang kebetulan. Tetapi bahwa beliau mursyid itu memang memperhatikan kita. Menjaga kita dunia akhirat. Bagaimanapun juga semua itu beliau tuh terlibat Pak. Jadi memang harus kita berhasil menyolokkan anak ini, beliau pun terlibat. Iya. Kita berhasil dengan ada tiba-tiba dapat hajat ini semua itu juga peran beliau. Nah kalau soal pendidikan tadi. Kakaknya almarhum ini. Kakak almarhum saya kakaknya Harley. Dia itu mau ngambil spesialis di Jawa Tengah, Jogja. Jatah kalau nggak salah cuma 2, yang gratis nih. Beasiswa lah ya. Beasiswa, dokter dia. Dia datang ke Abah sama ibunya, sama adiknya juga masih hidup waktu itu si Ali datang ke sana. Tembus loh, ibunya dia juga ibunya nggak yakin nggak bakal tembus, tapi nyatanya tembus, dapat dia. Jadi saya nggak yakin kalau kita mau ujian, mau ngadepin apa, coba deh tawasul ya apa, tawasul ke guru-guru kita gini-gini, itu bisa tembus itu. Intinya kita libatkan mursyid dalam setiap aktivitas. Iya, libatkan deh. Akan terlalu sombong kalau kita tidak melibatkan beliau dalam arti meninggalkan atau melupakan. Ya kita mau kerja, ya libatkan beliau. Karena itulah Robito maksudnya gitu. Robito, ya. Nah, itu kan Robito biar nanti kita terhubung terus. Apapun aktivitas kita, dimanapun kita berada, dengan melibatkan beliau itu kita tersambung. Iya, jadi makanya hal-hal seperti itu ya kadang-kadang memang banyak kejadian lah Pak. Ya kejadian itu kita memang harus kudu bersyukur. Nah ini terakhir nih Pak Marwan. Pak Marwan setelah sekian lama punya banyak pengalaman juga, melihat sosok Pak Ngersabah seperti apa? Saya kan taunya
Dia waktu saya talkin pertama sudah agak Sepuh, tua, sepuh. iya. Tapi begitu saya aktif di belum lama-lama ini TKN ini, saya lihat ini orang ganteng amat nih. Gitu. Ganteng, teduh mukanya. Waktu muda dia udah teduh nih mukanya. Ini hebat juga nih teduh. Kayaknya teduh. Mandang dia aja orang udah apa ya, nyaman. Ya. Aduh, orang hebat juga nih waktu muda gitu kan, hebat dia apa teduh aja. Teduh kalau ngelihat dia. Padahal kata orang yang suka waktu dia muda, Abah ini suaranya kencang katanya gitu. Tapi kalau kita lihat mukanya kayak ini teduh aja. Teduh, baik gitu. Itu aja semuanya. Iya. Jadi melihat wajah beliau yang muncul keteduhan, ketenangan dan ketersambungan kita kepada Allah ya. Iya, itu. Gitu kan. Karena kita kalau ngelihat orang siapapun itu kita bisa melihat dari berbagai macam sisi. Dalam arti gini, kita ngelihat fotonya si A katakan. Kadang-kadang hal-hal yang kurang baik pun bisa timbul juga. Tapi kalau kita ngelihat beliau kan kita langsung enteng aja gitu. Enteng. Hebat juga. Gitu kan. Saya sayangnya gini, kenapa nggak dari dulu kita ketemu gitu dulu. Waktu kuliah, itu kenapa baru tahu? Memang gini, perjalanan kita ini masing-masing itu berbeda. Ada orang harus jungkir balik dulu, orang harus supaya nanti kita kaya wawasan. Karena kan murid-murid beliau juga dari banyak, ada yang birokrat, ada pengusaha, ada petani, latar. Ya kita syukurin aja Pak. Yang penting kita sampai akhir bersama beliau kan begitu. Iya mau begitu sih. Iya sampai akhir kita terus bersama beliau, gak kayak yang lain. Iya gitu hebat. Itu istri saya juga. Jadi istri saya dulu tidak percaya. Gitu. Jadi waktu saya suka zikir gini, nah dia tuh apa sih gitu. Kok begitu gitu. Nah, begitu dia talkin, waktu pertama saya duluan talkin ke sana, ke Surabaya. 2 bulan berikutnya Pak Wafi ngadain lagi. Dia ikut. Sekarang lebih hebatan dia pada kita. Iya, lebih ketol. Waduh, dia begitu habis sholat fardu, wah udah mantep dia. Kita di mobil aja deh, pokoknya yang 3 kali aja nanti kita jamak waktu di jalan gitu. Itu dia hebat. Alhamdulillah. Banyak yang hebat. Jadi saya lihat fantastis lah. Iya. Gitu. Bersyukur jadi kita murid Pangkas Abah ya. Bersyukur. Kalau dia saya nggak ketemu waktu 2003 mungkin juga kita nggak jelas juga. Jadi hidup kita jadi kayak kurang bermakna ya. Sekarang kalau bukan kepepet, berusaha jangan kepepet. Kita ingat aja kayaknya nggak. Saya kepepet itu biasanya karena saya sendiri nggak ngingetin. Nggak inget dengan guru kita. Tapi begitu kita ingetin. Kalau kayak Pak Idan mungkin kalau inget terus kan nggak pernah kepepet, lempeng-lempeng aja jalan. Iya. Banyak ini juga sih, lubang-lubang juga Pak. Turun naik ya, turun naik doang. Turun naik lah. Iya. Terima kasih banyak nih Pak Marwan. Sama-sama. Gitu. Alhamdulillah Pak Marwan sehat, salam buat Ibu dan nanti boleh tuh podcast dengan adik. Boleh. Istri dari almarhum. Boleh. Rumahnya deket tuh. Iya, supaya banyak ikhwan bisa terinspirasi dan makin mahabbah kepada Pangarsa Guru. Iya, makasih. Terima kasih banyak nih Pak. Sama-sama. Ini lanjut ke Bandung ya. Bandung. Sukses di Bandung.